Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Deden Nugraha, di program Pergi Perjalanan Religi Mabruk TV. Di episode kali ini kita akan kehadiran tamu spesial, yaitu Linda Moy Moy. Dan kita mau bahas tentang evaluasi diri atau introspeksi diri. Seberapa pentingnya kita sebagai seorang muslim harus selalu muhasabah, mengintrospeksi diri. Maka pastikan tetap bersama kami di Mabruk TV. Acara ini baik teman pergi, juga Linda Moy Moy ya. Biar kita berkah, perjalanannya aman, selamat. Kita selalu membiasakan mengawali dalam perjalanan ini dalam berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita di episode kali ini adalah evaluasi diri, introspeksi diri. Ini tema keren banget ya. keren banget. Karena setiap kita ini diharuskan untuk melakukan evaluasi. Betul ya. banget. Seseorang kalau nggak melakukan evaluasi dalam kehidupannya, kayaknya nggak akan mungkin berhasil sukses ya. Kacau balau. Kacau balau. Seorang Linda Moy Moy itu pasti melakukan evaluasi tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Tiap mau tidur pun evaluasi kan. Apalagi seorang penyanyi gitu kan, seorang musisi, kira-kira apa nih ya yang lagi ngehits sekarang gitu ya. Terus juga pasti ada selalu evaluasi. Ya, selalu. Orang kalau kerja di kantor juga kan pasti ada evaluasi. Ya. Kemudian seorang siswa, mahasiswa, kalau nggak ada evaluasi, dosen ataupun guru juga nggak akan tahu kan sejauh mana Betul kemampuan banget. dari siswa Ya. ataupun mahasiswa. Nah, kita juga sebagai seorang hamba Allah juga wajib harus melakukan evaluasi. Sejauh mana sih amal-amal yang sudah kita lakukan? Nah. Apakah lebih banyak amal ibadah yang bernilai pahalanya, atau ternyata sebaliknya Ya. banyak amal-amal ibadah yang tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ikhlas. Kita juga evaluasi terhadap sholat kita. Apakah sholat kita yang dilaksanakan selama ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, atau sebaliknya gitu ya? Kewajiban yang tentu disertai dengan memang kebutuhan ya kita sebagai seorang muslim. Dan salah seorang sahabat Rasulullah SAW namanya Umar bin Khattab menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-dirimu sebelum nanti kalian akan dihisab. Dan muhasabah diperintahkan banget. Muhasabah itu introspeksi diri ya, mengevaluasi diri. Ini diperintahkan banget sama Allah di surat Al-Hasyr ayat ke-18 ya teman pergi ya. Surat Al-Hasyr ini surat ke-59 ya. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhirat. Bertakwalah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi teman pergi yang Allah muliakan, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, wajib kita untuk melakukan evaluasi. Hal apa saja yang harus dievaluasi? Ada 4 hal. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tabrani, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Seseorang tidak akan beranjak pada hari kiamat nanti sehingga dia akan ditanya mengenai 4 hal. 4 hal. Yang pertama,
adalah an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. 2 adalah wa an ilmihi fi ma fa'ala fi, ilmunya dimanfaatkan untuk apa. Yang ketiga adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, harta dicari dengan cara apa. Dan yang kedua digunakan, dikeluarkan, dibelanjakan untuk apa. Dan yang ketiga, yang keempat yang akan dievaluasi itu adalah wa'an jismihi fi ma'ablah. Jismihi itu jasad kita, badan kita dipakai untuk apa. Nah, kalau badannya dipakai untuk hal-hal yang akan mendatangkan keridhaan Allah, kebaikan dari Allah, keikhlasan yang kita lakukan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, maka sungguh beruntung kita menjadi hamba-hamba Allah, karena suatu saat nanti kita pun akan merasakan keringanan ya saat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukadimah lah ini mah ya. Simpel dulu, singkat dulu, nanti bisa dikembangkan lewat pertanyaan. Boleh ya. Teh Linda Moy. Jadi grogi nih sama artis tuh syuting. Gimana nih? Saya manggilnya Moy aja nggak apa-apa nih. Panggil Moy aja. Moy aja ya. Kaitan evaluasi diri yang Moy tahu apa nih? Evaluasi diri untuk diri Moy pribadi. Betul. Okay. Untuk diri pribadi. Jadi kalau untuk Moy pribadi itu evaluasi dirinya mungkin dari background dulu ini ya, karena Moy memang penyanyi dangdut. Iya. Mungkin dulu Moy dengan berpakaian yang terbuka mungkin ya seperti itu, walaupun memang sekarang Moy belum dihijab lama, masih belajar lah ya. Sekarang masih belajar karena juga ini bulan puasa. Moy pelan-pelan aja, mudah-mudahan gitu ya, istiqomah gitu. Amin ya robbal alamin. Jadi, dan juga evaluasinya mungkin kalau dulu Moy lebih mementingkan diri sendiri gitu kan, dibandingkan lebih dekat ke keluarga, karena juga dulu tinggal juga di Jakarta kan. Jadi sekarang Moy ngerasa apa sih yang dicari dalam hidup ini gitu kan, walaupun memang kita selama hidup harus berusaha terus kan ya. Betul. Harus berikhtiar gitu, tapi ternyata tanpa semuanya dijalanin dengan balance ya, dari segi kita ibadah, dari segi kita minta keridhaan dari orang tua, jelas lah ya, memang keridhaan dari orang tua ketika Moy bekerja iya, tapi ada hal yang kurangnya apa, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhannya mungkin kurang gitu ya. Kayak misalkan contoh saatnya waktu sholat mungkin saat waktu sholat Moy masih masih jam segini, masih belum waktunya masih panjang gitu kan. Nah kalau sekarang udah sangat berpikir banget, aduh sayang banget ya ketika adan berkumandang. Moy alhamdulillah udah bisa tepat waktu gitu kan ya, karena mungkin ya itu dia, Moy juga di pandemi ini banyak belajar, banyak baca-baca buku juga, banyak intinya banyak mendekatkan diri sama Tuhan lah ya gitu. Oh alhamdulillah, keren nih Kang Arya ya. Kita bersyukur banget seorang Linda Moy tadi sudah menyampaikan ke teman pergi ya, adanya sebuah ikhtiar, sebuah usaha, dan memang perubahan itu nggak bisa secara drastis ya, butuh yang namanya proses, step by step, sedikit demi sedikit. Ketika kita sebagai seorang mukmin muslim mendengar kabar saudara-saudara kita alhamdulillah sudah berupaya untuk bisa hijab, kita harus support, kita harus beri dukungan dan mendoakan ya. Sebagaimana lagunya tadi tentang apa? Keajaiban doa. Keajaiban doa, dan jadi, banyak banget keajaiban. Kebetulan ya itu dia, Moy yakin banget ya, semua apa yang kita rencanakan kalau Tuhan belum berkehendak itu nggak mungkin terjadi. Moy itu dulu pengen bikin single religi udah dari 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu, tapi kok aneh gitu, maksudnya dari bisa terrealisasinya sekarang. Dan lagu ini memang kebetulan diciptakan Moy sendiri dan Halil Boyan, ada teman juga gitu. Jadi sebetulnya ini adalah ungkapan gitu ya, ungkapan diri Moy sendiri, dan memang pengen menginspirasi untuk teman-teman semua. Dengan kita berdoa tuh kita harus yakin, karena terkadang orang tuh tahu berdoa tapi masih ada rasa mengeluh, berarti di situ tidak ada keyakinan gitu kan. Dan memang ketika Moy flashback lagi, memang Moy setiap tahun itu selalu punya planning gitu ya. Betul. Nah itu semua tepat banget dengan keinginan Moy, Tuhan Tuhan realisasikan kan. Kalau yang single religi itu memang tidak memaksakan Moy, dulunya hanya kepengen tapi belum Moy jalanin gitu kan. Jadi buat teman-teman semuanya, buat penonton Mabruk TV terutama ya. Jadi ketika kita berdoa, kita tuh memang
yakin walaupun setiap doa kita nggak tahu dikabulnya sama Tuhan kapan-kapannya, kita nggak pernah tahu. Tapi ya itu jangan pernah ada kata mengeluh. Dengan kita mengeluh berarti kita nggak percaya dengan adanya Tuhan. Catat tuh, keren. Nantinya temanya berarti tentang doa harusnya. Tapi setuju banget Moy ya. Karena kata Allah dalam hadis kursi itu, ana inda dzanni abdi bi, sesungguhnya aku ini sesuai dengan prasangkaan hambaku. In khairon fa khairun. Kalau hambaku ini, kalau kita ini berprasangka baik sama Allah, maka akan diberikan kebaikan. Betul, wa in syarron fa syarrun. Kalau kitanya buruk, berprasangka buruk ke Allah, jadi buruk. Iya. Ketika doa-doa yang itulah, kadang-kala kalau bicara doa tuh ada keraguan juga, nggak boleh. Dikabul nggak ya? Dikabul nggak ya doa saya? Padahal ketika seseorang berdoa, salah satu di antara syarat dikabulkan doa itu apa? Yakin. Optimis Allah pasti kabul. Ketika teman pergi nih, banyak yang curcol juga nih. Ustadz, saya usia udah sekian belum nikah. Doa ke Allah kencengin ya, sambil ikhtiar. Dan ketika teman pergi yakin pasti Allah akan ngasih jodoh yang terbaik. Alhamdulillah. Belum dikasih jodoh. Alhamdulillah udah dikasih jodoh. Kadang-kadang kan orang begini ya, kadang-kadang ada beberapa pengalaman di teman juga. Ya aku udah berdoa terus ikhtiar. Balik lagi sekarang kalau misalkan kita pride-nya terlalu tinggi dengan memilih jodoh, ya bagaimana? Berarti kita harus menurunkan pride-nya kita. Terkadang orang tuh pengen yang gini, tapi kalau misalkan menurut Tuhan keinginannya dia tidak sesuai dengan apa yang menurut Tuhan itu baik, ya nggak akan pernah terjadi. Betul. Ya kan? Dan kita yakin juga ya, apa yang kamu anggap baik belum tentu baik menurut Allah ya. Apa yang kita anggap buruk itu bisa jadi adalah baik menurut Allah. Apa yang kita anggap baik bisa jadi buruk menurut Allah. Jadi kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah atas setiap takdir ya, kehendak, ketentuan yang Allah tetapkan dan terapkan kepada kita. Dan seorang Linda Moy bisa seperti ini juga adalah hasil evaluasi. Tadi kan ada kalimat ya, orang kemudian melakukan perubahan itu kan pasti berawal dari evaluasi. Hidup saya emang mau gini-gini terus, apa sih yang saya cari? Tadi kalimatnya itu ya, fa'ina tadhabun, kita juga mau perginya kemana sih? Dan kita juga sama, semua di antara kita akan pulang ke rahmatullah, akan kembali kepada Allah. Nah, pulangnya kita kepada Allah tuh apakah dalam kondisi yang biasa-biasa, nggak punya bekal gitu kan? Kalaupun punya bekal dikit, atau sebaliknya kita maksimalin punya bekal, dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa gitu ya. Kita manfaatin, semangatnya bukan hanya di bulan Ramadan aja ibadahnya, tapi bismillah, setelah dievaluasi, bismillah aku coba untuk melakukan sebuah perubahan dan semangat ibadahnya di bulan-bulan selain bulan Ramadan juga gitu. Keren banget nih. Ada lagi nggak? Ini pengalaman seorang Linda Moy mengenai evaluasi diri. Kaitan yang pertama tuh kata Rasul kan, an umrihi fima afnah. Tentang umur ini kita akan ditanyai ya. Gak sedikit juga orang beranggapan gue masih muda nih, nggak kepikiran kematian kan? Ya kadang karena merasa masih sehat, merasa masih muda, banyak uang, nanti tobat mah. Hura-hura aja, ntar aja lah. Hura-hura. Ya karena itu juga satu hal lagi, karena Moy sempat kemarin sebelum setahun lah ya, adik meninggal. Usia muda kan. Nah, usia muda ya? Usia muda 19 tahun. Dalam kondisi nggak sakit yang lama panjang gitu, enggak. Makanya di situ titik balik Moy dalam kehidupan gitu. Jadi kita nggak bisa ngerasa muda, ngerasa masih punya popularitas, punya materi yang berkecukupan. Intinya satu, hidup itu yang dicari apa sih? Kita tinggal nunggu giliran meninggal. Betul. Jadi kalau misalnya kita memang nggak ada perubahan dalam hidup. Kalau Moy sekarang udah ngerasa gini, setiap harinya itu ketika mau tidur, Moy nggak langsung berdoa tidur, nggak, mengevaluasi dari pagi sampai tadi siang, sore Moy berbuat dosa apa gitu. Wah, keren. Apa sih yang Moy lakuin gitu? Apa Moy nyakitin hati orang atau apa? Jadi dievaluasi terus gitu kan, selalu minta sama Tuhan ya, kalau berdoa pengen selalu selalu dituntun Moy untuk selalu ngejalanin apa yang seharusnya sebagai makhluk Allah gitu. Betul. Selalu aja setiap hari itu Moy pengen mengevaluasi dirinya. Ya Allah, bimbing saya untuk selalu berbuat baik. Pengen dibimbing aja, nggak minta sesuatu hal yang lain-lain atau apa, nggak ada lah, karena itu semua udah digarisin sama Tuhan ya, masalah apapun. Betul. Iya, sebagaimana yang biasa kita minta di surat Al-Fatihah ya, ihdinas siratal mustaqim ya.
tunjuki kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Jadi kita selalu meminta petunjuk Allah. Tanpa bimbingan dari Allah, kita wallahu alam ya, jadinya seperti apa ya di dunia ini juga di akhirat. Maka bersyukur kita selalu dibimbing sama Allah, diberikan hidayah, diberikan taufik sama Allah, sehingga mudah-mudahan akhir dari kehidupan kita adalah akhir kehidupan yang baik, husnul khotimah, itu yang kita harapkan bersama. Oh ya, Tat, saya mau tanya kayak gini, kan terkadang tuh ya namanya keimanan seseorang itu up and down kan, ya kadang-kadang ya godaan itu akan selalu datang lah, hal kecil hal seperti apa. Nah, gimana sih kita ngatasin ketika rasa keimanan kita itu saat ya turun naiknya itu gitu kan? Gimana tuh apa cara mengatasinya biar kita selalu bisa tetap terus istiqomah gitu, terutama ya dalam perilaku lah ya, akhlak kita gitu. Ya, memang keimanan itu yazidu wa yanqusu ya. Tadi betul kata Teteh ya. Jadi iman itu kadang bertambah, kadang nurun. Nah, gimana caranya agar keimanan kita itu bertambah? Ya minimal stabil lah ya. Harapan kita bersama ya. Jadi nggak mager, nggak malas gerak, nggak malas ibadah gitu kan. Nggak apa istilahnya, futur atau apa ya. Jadi kita berupaya untuk tetap ngejos dalam melaksanakan ibadah ini. Ya salah satunya adalah kata Rasulullah SAW, ar-rajulu ala dini khalilihi, seseorang ini tergantung kepada agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhaliluhu, maka perhatikan dengan siapa kalian berkawan. Berkawannya kita, bertemannya kita, itu adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan keimanan. Jadi kalau kita, mohon maaf banget, kalau kita bertemannya dengan orang-orang yang memang jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnahnya, ya akan terwarnai dan terbawa ya ketika iman kita apalagi belum kuat. Nah, gimana agar iman itu bisa kuat, bisa stabil? Ya, di antara sekian banyak caranya adalah kita mesti punya lingkungan, suasana yang memang ngebawa kita ngedukung kita ke arah yang baik gitu. Konten bareng dengan pergi ya, mudah-mudahan ini adalah bagian dari upaya untuk kita bisa meningkatkan iman. Teteh juga bergaul dengan teman-teman yang tiap harinya itu Linda, moy hari ini udah baca berapa ayat sih dalam Quran? Tiap hari tuh nanya gitu, hari ini udah sedekah kemana? Yuk kita ini ikut gerakan Jumat Berkah misalkan kan, atau apalah gitu yang membuat kita juga yang awalnya mau menurun keimanan itu, tapi ketika lingkungan yang mengarahkan dan memang kita jadi terbawa, maka insya Allah kita pun akan jadi terwarnai menjadi hamba-hamba Allah yang tetap selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya dengan kita bergaul dengan orang-orang soleh ya, auranya juga akan kebawa pastinya. Betul, gitu, auranya akan kebawa aura soleh, bukan aura kasbon ya. Akan kebawa dengan aura-aura yang baik pasti insya Allah. Dan itu hal yang memang kita yakin dengan sabda Rasul ya. Jadi pertemanan yang baik itu akan melahirkan kepada kebaikan. Dan teman yang baik itu adalah teman yang landasan pertemanannya itu adalah karena ketakwaan. Bukan karena didasari oleh popularitas, bukan karena didasari oleh faktor materi, bukan karena didasari oleh kedudukan. Kalau pertemanan didasari oleh itu semua, maka dipastikan sesaat. Iya, nggak akan abadi ya, tapi nggak akan abadi. Tak ada yang abadi. Dan kalau sama penyanyi harus menyesuaikan, harus nyanyi juga. Cuman suara saya mah gini karena back. Jangan atau malu sama artis beneran. Artis ya, masya Allah. Itu dan nggak kerasa ya, kita udah masuk azan asar nih. Kita mau sholat asar, teman pergi. Jadi kayaknya untuk konten kali ini cukup sekian. Nanti kalau pengen lebih dalam lagi bisa ngikutin lah. Ada vlognya juga. Ada YouTube channel juga. Linda Momoy di subscribe. Nah, like and share ya. Saling subscribe. Yang penasaran apa single terbaru dari Linda Momoy bisa dilihat. Oh siap ya, juga jangan lupa subscribe Mabruk TV juga ya. Mabruk TV ini nama programnya Pergi Perjalanan Religi. Itu ya, insyaallah mudah-mudahan jadi manfaat, jadi keberkahan. Amin. Gitu ya, saling dukung, saling support channelnya, dan insyaallah semoga kelak
pertemanan dan pertemuan kita bukan hanya di dunia ini saja sementara ya Teh, tapi kelak juga di akhirat. Karena DSAS katanya. Apa tuh? Dunia sementara, akhirat selamanya. Betul banget. Gitu ya, DSAS. Terima kasih banyak buat Linda Moy Moy, sukses terus. Amin. Dengan usahanya, dengan bisnisnya, ada bisnis juga ya, dengan karirnya. Amin. Dan semoga juga keluarga selalu diberikan kesehatan, sakinah mawaddah warahmah. Juga buat teman pergi ya, jangan lupa untuk terus pantengin program pergi perjalanan religi di Mabruk TV. Semoga acara ini menjadi manfaat buat semuanya ya. Terakhir, saya mau ngasih quote, boleh ya? Oh, boleh. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabarkan hati dan pikiran, mari kita sambut kemenangan. Oh, oh. Marhaban ya Ramadan, oh, oh. Marhaban syahrul siyam, oh, oh. Marhaban ya Ramadan, oh, oh. Marhaban syahrul siyam. Semua